siapapun yang coba-coba merampas kemerdekaan ini dari anak bangsa, maka dia pengkhianat negara. Banyak di antara putra-putri bangsa yang menjadi pengkhianat, tapi sejarah Indonesia juga mereka curi, sejarah Indonesia mereka rampok. Kemerdekaan bangsa ini bukan hadiah penjajah. Kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, adalah hasil perjuangan habaib. Bahkan nama-nama para pejuang bangsa mereka klaim sebagai bagian dari bangsa mereka di luar Indonesia. Kita harus menoleh dan pelajari sejarah bagaimana Indonesia ini bisa merdeka semata-mata karena kita menjadi bersatu. Belanda menjadi sangat lama ada di Indonesia, menjajah 300 tahun lebih. Itu karena mereka mempunyai trik adalah untuk memecah belah. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur karena ala tariqatil habaib, karena ala tariqatil habaib. Bahkan mereka telah merubah nama-nama pejuang bangsa, mereka telah merubah biografi para pejuang kita. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Bahkan tega mereka telah merubah makbaroh dari para pejuang bangsa. Ini adalah pengkhianatan yang besar terhadap para pejuang bangsa, para pahlawan Indonesia yang kita cintai, dan juga berkhianat kepada kita seluruh putra-putri Indonesia. Para pejuang, mereka rela sampai mati, mereka rela korbankan nyawa, menumpahkan darah, patah tulang untuk berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah karena kepentingan politik? Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka habaib, mereka habaib. Jangan diam, ambil sikap, ambil bagian, di mana kita harus memperjuangkan bagaimana nasib bangsa kita kelak di hadapan putra-putri bangsa. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Jangan biarkan anak keturunan kita mereka tidak mengetahui tentang jasa para pahlawan kita, bahkan mereka menganggap Indonesia merdeka hasil dari pemberian bangsa lain. Indonesia tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa sepak terjang dan perjuangan para ulama dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Tanpa ada habaib, sampai detik ini Indonesia belum merdeka, saudara. Atau hasil daripada pengorbanan orang-orang yang didatangkan oleh para penjajah ke bumi pertiwi Indonesia. Itu tidak benar. Tiba-tiba saat ini ada orang yang ingin mengotori sejarah tersebut, saudara, dengan melarang penerapan syariat Allah. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan para syuhada. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Ini harus kita lawan upaya-upaya gaya baru. Untuk apa mereka lakukan itu? Mereka ingin memperbudak bangsa Indonesia. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Dan inilah cara yang terus digelorakan oleh intelijen asing, bangsa asing, untuk terus mendanai dan mempropaganda para pengkhianat-pengkhianat bangsa demi tujuan mereka yang belum tercapai di negeri kita, adalah menguasai kekayaan alam Indonesia dan memperbudak bangsa Indonesia. Wajib bagi negara ini untuk berbersih dari para pengkhianat-pengkhianat negara yang coba-coba merusak daripada nilai-nilai Pancasila. Setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kita jangan menjadi bangsa asing di negeri sendiri. Kita adalah putra-putri pejuang bangsa Indonesia. Saudara, ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah direbut, saudara, yang sudah direbut oleh para mujahidin dan para syuhada, dihilangkan begitu saja dengan merampaskan kemerdekaan menjalankan ajaran agama. Janganlah menjadi umat atau generasi yang dungu, yang bodoh, akan mengulangi sejarahnya kembali menjadi satu bangsa yang saling bermusuhan, padahal musuhnya udah angkat kaki, bermusuhan sesama bangsa di negeri ini semuanya. Maka di situ Anda telah membuka pintu penjajah untuk masuk lagi ada di negeri yang cita-cita ini.
Bahkan jika anak-anak bangsa lebih bangga dengan bangsa lain, lebih bangga dengan tokoh lain yang mereka tidak berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, lebih mencintai bangsa lain yang mereka tidak seindah bangsa Indonesia, lebih mencintai negara lain yang tidak seindah negara Indonesia, maka niscaya seluruh putra-putri Indonesia di masa berikutnya tidak akan mengenal tentang kebesaran bangsa kita Indonesia yang tercinta. Maka jangan kotori kemerdekaan Republik ini dengan ujaran-ujaran kebencian rasis, ujaran-ujaran kebencian terhadap suku tertentu. Saudara, ini pengkhianatan terhadap kebinekaan kita. Benar yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa di masa setelah kemerdekaan akan muncul para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang mereka bukan orang lain, tapi mereka adalah orang-orang yang hidup di negeri kita Indonesia, bahkan juga mungkin lahir di tengah-tengah kita bangsa Indonesia. Kita berusaha bersama-sama betul-betul memerdekakan Republik Indonesia, bukan hanya secara formal, tapi betul-betul merdeka ekonominya, merdeka pendidikannya, merdeka politiknya, merdeka kedaulatannya. Dan musuh kita adalah yang memecah belah kita. Mereka semuanya tidak akan ridho ketika kita menjadi orang yang bersatu. Mereka ingin bangsa yang besar ini akan menjadi kecil, bangsa yang kuat ini akan menjadi lemah, sehingga mereka akan mudah menguasai kita dan akan menjajah di negeri yang kita cintai ini. Jangan mengkhianati cita-cita luhur para pendiri bangsa, para pejuang, para pahlawan Indonesia. Mari kita hargai jerih payah mereka, tetes darah mereka yang tertumpah di tanah Indonesia. Jangan membuat mereka murka atau tersedih di alam sana, hingga kita menjadi manusia yang tidak tahu diri, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah karena tak mampu bersyukur kepada para pahlawan pejuang bangsa. Para pendahulu bangsa telah mengobarkan semangat juang hingga seluruh bangsa yang ada di Nusantara menyatakan perlawanan terhadap penjajahan, yang para penjajah itu ingin memperbudak bangsa kita. Bahkan nyawa menjadi taruhan mereka, hingga keluarga yang dicintai pun menjadi tumbal demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selayaknya bagi kita putra-putri bangsa yang kini telah menikmati hasil jerih payah dan pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa kita, seharusnya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai positif, dan jangan hanya mengenang jasa para pahlawan, tapi bagaimana kita melanjutkan cita-cita luhur mereka dan mentauladani bagaimana jiwa patriotisme yang mereka kobarkan bersama keluarga mereka, meski harus nyawa menjadi tumbal demi bangsa dan negara. Namun di masa kini, perjuangan kita sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, bahwa kita yang hidup mengisi setelah kemerdekaan, perjuangan kita mungkin lebih berat dibandingkan mereka. Analogi yang disampaikan oleh Bung Karno dikarenakan bahwa kita yang hidup di masa setelah kemerdekaan akan melawan pengkhianat-pengkhianat bangsa, yang pengkhianat itu tidak pernah ada dari bangsa lain. Pengkhianat adanya dari bangsa dan kalangan sendiri. Itu yang patut kita camkan. Namun demikian, apa yang disampaikan Bung Karno jangan pernah menafikan atas jasa-jasa para pahlawan. Karena andai kita resapi dan kita bayangkan situasi genting yang mencekam di masa perjuangan, mereka bergerilya, sulit untuk mendapatkan ketenangan, kondisi ekonomi, kondisi pangan, kondisi ketentraman, situasi politik yang mencekam pada saat itu tentu tidak lebih indah dibandingkan saat kita ini.
patut kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan, yakni kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar, karena andai bangsa ini masih dalam kekuasaan bangsa lain, tentu kita tidak bisa melaksanakan apapun yang kita harapkan untuk bisa menjadi sebuah peran bagi bangsa dan negara kita. Kita tidak bisa melakukan apapun yang menjadi hak kita sebagai bangsa dan negara jika kita masih berada di bawah bayang-bayang para penjajah atau bangsa asing. Namun kini Allah telah memberikan kemerdekaan yang merupakan nikmat yang terindah. Apakah kita akan menjadi bangsa yang mengkufuri nikmat Allah dan juga kufur terhadap pengorbanan para pejuang bangsa? Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman, jika kita mensyukuri nikmatnya, maka tentu Allah akan limpahkan beragam nikmat yang berlimpah ruah bagi kita bangsa Indonesia. Tapi jika anak bangsa sendiri mengkufuri nikmat Allah dan juga mengkufuri jasa para pejuang bangsanya, maka niscaya kita akan sirna, bangsa ini akan tenggelam. Bahkan jika anak-anak bangsa lebih bangga dengan bangsa lain, lebih bangga dengan tokoh lain yang mereka tidak berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, lebih mencintai bangsa lain yang mereka tidak seindah bangsa Indonesia, lebih mencintai negara lain yang tidak seindah negara Indonesia, maka niscaya seluruh putra-putri Indonesia di masa berikutnya tidak akan mengenal tentang kebesaran bangsa kita Indonesia yang tercinta. Oleh karenanya, saya mengajak kepada seluruh putra-putri bangsa Indonesia, jangan mengkhianati cita-cita luhur para pendiri bangsa, para pejuang, para pahlawan Indonesia. Mari kita hargai jerih payah mereka, tetes darah mereka yang tertumpah di tanah Indonesia. Jangan membuat mereka murka atau tersedih di alam sana, hingga kita menjadi manusia yang tidak tahu diri, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah karena tak mampu bersyukur kepada para pahlawan pejuang bangsa. Rasulullah SAW telah mengatakan, siapa yang tak mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh sesama manusia, maka niscaya dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Man la yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa yang tak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Maka saksikan sahabat-sahabatku, benar yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa di masa setelah kemerdekaan akan muncul para pengkhianat bangsa yang mereka bukan orang lain, tapi mereka adalah orang-orang yang hidup di negeri kita Indonesia, bahkan juga mungkin lahir di tengah-tengah kita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, tanamkan rasa patriotisme kita, patriotisme yang telah ditanamkan oleh para pejuang bangsa kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus bangsa. Kita bangga dengan Indonesia, kita harus lebih cinta dengan bangsa kita Indonesia, kita harus lebih mampu untuk menanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita, pada penerus bangsa ini, agar mereka mencintai negeri kita Indonesia. Allah telah melimpahkan begitu banyak rahmat, anugerah, karunia bagi kita dengan sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi banyak di antara putra-putri bangsa yang menjadi pengkhianat. Mereka justru menjadi maling, menjadi rampok, mengambil hak saudara-saudaranya sebangsa setanah air. Bahkan bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampok, tapi sejarah Indonesia juga mereka curi. Sejarah Indonesia mereka rampok. Bahkan nama-nama para pejuang bangsa mereka klaim sebagai bagian dari bangsa mereka di luar Indonesia. Bahkan mereka telah merubah nama-nama pejuang bangsa, mereka telah merubah biografi para pejuang kita. Bahkan tega mereka telah merubah makbaroh dari para pejuang bangsa.
Ini adalah pengkhianatan yang besar terhadap para pejuang bangsa, para pahlawan Indonesia yang kita cintai, dan juga berkhianat kepada kita seluruh putra-putri Indonesia. Oleh karenanya, jangan diam, ambil sikap, ambil bagian, di mana kita harus memperjuangkan bagaimana nasib bangsa kita kelak di hadapan putra-putri bangsa. Jangan biarkan anak keturunan kita mereka tidak mengetahui tentang jasa para pahlawan kita, bahkan mereka menganggap Indonesia merdeka hasil dari pemberian bangsa lain atau hasil daripada pengorbanan orang-orang yang didatangkan oleh para penjajah ke bumi pertiwi Indonesia. Itu tidak benar. Ini harus kita lawan upaya-upaya gaya baru. Untuk apa mereka lakukan itu? Mereka ingin memperbudak bangsa Indonesia, dan inilah cara yang terus digelorakan oleh intelijen asing, bangsa asing, untuk terus mendanai dan mempropaganda para pengkhianat bangsa demi tujuan mereka yang belum tercapai di negeri kita, adalah menguasai kekayaan alam Indonesia dan memperbudak bangsa Indonesia. Kita jangan menjadi bangsa asing di negeri sendiri. Kita adalah putra putri pejuang bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.